Oke, guys, kita akan berdiskusi ya topik yang baru, combined stresses and principal stresses. Combine ya, tegangan-tegangan yang terkombinasi atau kombinasi tegangan-tegangan. Yang berikutnya principal stresses, tegangan utama. Oke, nah recap sedikit, kita sudah belajar mengevaluasi, menentukan tegangan-tegangan yang terjadi akibat gaya-gaya dalam yang bekerja pada struktur kita atau pada elemen struktur kita. Nah, ada 4 gaya dalam yang mungkin terjadi pada satu titik tertentu ya, pada struktur atau elemen struktur kita. Apa saja? N, gaya normal ya. M, momen lentur ya. Normal itu tegak lurus penampang. Tegak lurus penampang itu normal, bisa tarik, bisa tekan. M, momen lentur, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini momen lentur ya. Yang ketiga V, gaya geser. Yang keempat torsi atau momen torsi ya. Momen torsi, momen terhadap sumbu memanjang. Momen terhadap sumbu memanjang. Ini twisting, torsi. Oke, tolong saya menggunakan model ini supaya kalian mudah memahami ya. Ini torsi. Momen terhadap sumbu memanjang, ini torsi. Oke. Jadi ini lentur, ini momen lentur, flexural moment, ya, ini torsi. Nah, akibat gaya normal, tegangan yang kita punya juga tegangan normal. Tegangan normal adalah tegangan yang tegak lurus penampang. Tegangan yang tegak lurus penampang, bisa tarik, bisa tekan. Akibat tegangan normal, tegangan yang akibat gaya normal, tegangan terjadi adalah tegangan normal. Akibat momen lentur, kita juga sepakat bagian ini tertarik, bagian atas tertekan. Tarik atau tekan itu normal, tegak lurus penampang ya. Oke, sigma simbolnya. Yang ketiga, akibat V, gaya geser. Tegangan yang kita punya adalah tegangan geser, shear stress. Tau simbol yang kita pakai. Dan yang terakhir, akibat torsional moments, akibat torsi. Itu tegangan yang terjadi juga tegangan geser. Tegangan geser itu tegangan yang bekerja pada bidang. Ini tegangan normal, keluar dari bidang, tegak lurus bidang. Normal, ini geser. Nah, sekarang misalnya saya punya balok ya, seperti ini. Balok dengan beban terpusat bertumpu pada 2 peletakan sederhana. Di titik ini ya, paling tidak ada V dan ada M yang terjadi bersama-sama. Karena itu misalnya saya melihat pada penampang ini, pada titik ini, selain ada tau, ada tegangan geser akibat V, juga ada sigma, tegangan normal akibat M. Jadi itu menegaskan bahwa pada satu titik penampang, pada potongan penampang ya, titik tertentu bisa terjadi tegangan yang terjadi pada titik itu, atau gaya dalam yang terjadi bisa lebih dari satu. Tegangan yang terjadi bisa lebih dari satu macam. Ada tegangan normal, ada tegangan geser. Arahnya pun bisa tegangan geser dalam, katakanlah ini X, ini Y, berarti ada arah X, arah Y, misalnya. Oke, jadi terjadi kombinasi tegangan. Nah, kita tertarik juga untuk mengevaluasi, menentukan berapa besarnya tegangan utama yang terjadi. Gampangannya begini, kalau saya punya
agak sulit menggambarkan di sini. Kalau saya punya kursi, ya, ada kursi, saya tarik ke sini, ya, dan satu dari kalian mungkin bantu saya narik ke arah sini, ya. Kemana arahnya larinya kursi tersebut? Sekali lagi, saya punya kursi roda, saya tarik ke arah sini. Ada satu di antara kalian bantu menarik ke arah sini. Ya, kami tarik bersama-sama. Kemana arahnya kursi tersebut bergerak? Tentunya tidak ke arah saya. Ya, juga tidak ke arah sana. Tapi dia akan miring. Ya, kenapa? Karena resultan gayanya ke arah miring itu. Ya, mirip sebenarnya, ya, analogus. Kalau ada tegangan normal, ada tegangan geser, ya, pasti ada dalam tanda kutip resultannya. Ya, itu nanti tegangan normal terbesar kita, ya, atau tegangan geser yang terbesar, tegangan normal terbesar yang utama kita sebut principal stresses. Oke, kita akan lebih lanjut. Ya, misalnya, dan ini nanti kita bisa menjawab pertanyaan ini. Misalnya saya punya balok beton. Beton material terkenal getas, brittle, gampang retak. Kenapa gampang retak? Karena kemampuan memikul tarik kecil sekali. Ya, nah, karena itu, kalau misalnya saya punya balok beton seperti ini, diberi beban vertikal ke bawah, pasti di bawah ini akan mengalami tarik. Serat atas tekan, tarik, retak, ya. Oke, karena kemampuan memikul tariknya rendah sekali. Awalnya momen terbesar di tengah, retakan utamanya akan terjadi di sini, di daerah tarik vertikal. Nah, tapi makin kalau momennya terus diperbesar, bebannya terus diperbesar, makin ke arah perletakan, retakan akan tidak lagi vertikal tapi miring. Ya, nah pertanyaannya, kalau daerah sini miringnya seperti ini, memiring ke kiri, ya, ke kanan, miring ke kanan atau miring ke kiri? Miringnya kurang lebih 45 derajat. Ya, miring kalau di sebelah kanan, miringnya ke kiri atau miringnya ke kanan? Ya, abaikan garis-garis ini. Nah, kita akan jawab nanti. Ya, dengan pemahaman kita yang benar tentang tegangan utama, principal stress, kita dengan mudah akan bisa memahami kemana arah retakan dari balok beton kita. Oke, jadi kita akan, nah ini satu contoh saja bahwa, ya, akibat satu beban tertentu pada batang kita ini bisa terjadi berbagai macam gaya dalam. Misalnya akibat gaya di sini yang arahnya dikerjakan miring seperti ini. Wah, akibat satu gaya ini saja bisa ada bermacam-macam kalau saya tinjau potongan ini. Ya, ada V, ya, V dalam arah X ini, kalau ini saya sebut arah ini X, ya, arah ini X, arah ini Z, arah yang memanjang ini Y, ya, ada V dalam arah X, ada normal, ya, normal dalam hal ini arah sumbu memanjang Y, ada momen lentur MX, ya, kemudian MZ, tetapi juga ada torsi momen terhadap sumbu memanjangnya. Hanya akibat satu gaya luar kita bisa punya dalam hal ini 5 gaya dalam yang bekerja pada potongan ini. Oke, saya akan lompat, ya, saya akan lompat. Kalian coba mengikuti catatan tadi di slide yang sudah saya kirimkan. Sekarang saya akan lanjut ke sini. Ya, ini the general state of stress, ya. Dalam satu titik ini saya perbesar, saya gambarkan menjadi satu kubus seperti ini. Ini bisa satu titik sebenarnya. Saya gambarkan besar menjadi satu kubus di satu bidang. Satu bidang, katakanlah ini arah Y, ini X, ini Z, ya. X, Y, Z. Dalam satu bidang pasti ada 3 kemungkinan tegangan yang terjadi.
Satu normal itu tegak lurus penampang. Duanya geser. Geser itu yang terjadi pada penampang. Ya, geser. Normal itu tegak lurus atau keluar dari penampang. Oke, yang keluar dari penampang kita sebut sigma. Itu normal. Tegangan normal. Yang bekerja pada penampang kita sebut tegangan geser. Nah, sekarang ya, ini sebenarnya ada perjanjian tanda saja, tensor, ya. Sigma IJ, ya. J yang kedua ini, subscript yang kedua itu menandakan arah dari tegangan. Arah dari tegangan seperti ini, arahnya kemana? Arahnya Z. Ya, arahnya sesuai sumbu Z, berarti subscript kedua Z. Yang ini arahnya sesuai sumbu X, dari subscript kedua X. Ini arahnya sesuai arah sumbu Y, subscript kedua Y. Subscript pertama itu menunjukkan arah dari outward normal line, ya, atau orientasi dari area tersebut, dari penampang ini. Jadi kurang lebih untuk penampang ini, ya, subscript pertama menunjukkan normalnya itu arahnya kemana? Normal itu tegak lurus. Tegak lurusnya sesuai arah Y. Ya, tegak lurusnya bidang ini sesuai arah Y, karena itu subscript pertama Y semua. Di sini subscript pertamanya apa? Pasti Z semua. Ya. Oke, jadi seperti ini. Subscript pertamanya Z semua di bidang ini. Yang di sini arah X berarti subscript pertamanya X semua, dan seterusnya. Ini disebut tensor. Ya, disebut tensor. Nah, kalau ditulis dalam tidak matriks kita akan punya seperti ini. Ya, yang ini sama XX, YY, ZZ berarti menandakan dia tegangan normal. Ya, ini tegangan normal, sehingga kita kadang pakai istilah sigma. Sigma X, sigma Y, sigma Z. Oke, dan kita sudah buktikan, ya, tau H dan tau V yang lalu kita buktikan sama, ya, berarti ini sebenarnya sama, ya. Tau YX dengan tau XY ini sama, harus sama supaya sigma momennya 0, ya. Tau ZY dan tau YZ ini pasti sama supaya sigma momen 0, ya. Oke, sehingga tau YX, tau XY, tau ZY, tau YZ, tau ZX, tau XZ pasti sama karena sigma momen 0. Oke, nah sekarang, ya, ini tadi kan untuk kondisi 3 dimensi. Ini kondisi 3 dimensi. Saya ingin meninjau untuk kondisi 2 dimensi. Saya ingin ninjau kondisi 2 dimensi. Misalnya saya punya ini. Saya punya satu titik, ya, saya perbesar menjadi seperti ini, ya. Satu titik. Nah, di sini state of stress-nya ini sumbu X, ini sumbu Y, normal geser. Normalnya saya sebut sigma karena arahnya X berarti sigma X, ya. Yang di penampang ini normal itu tegak lurus, arah Y berarti sigma Y. Ya, ini kondisi penampang state of stress, kondisi tegangan dari titik. Ya, menurut sesuai dengan salib sumbu X dan Y. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau saya punya salib sumbu yang baru, ya, bagaimana kondisi tegangan di titik ini? Ini titik, ya, yang saya gedekan. Kalau saya punya salib sumbu yang baru, katakanlah X aksen, Y aksen, ya, ini saya putar sebesar theta, ya, searah berlawanan jarum jam. Kondisi tegangannya seperti apa? Apakah masih tetap sigma X, sigma Y, atau XY? Tentunya berbeda, ya, tentunya berbeda. Nah, itu yang akan kita evaluasi. Kita sebut ini transformasi tegangan. Transformasi kalau atau salib sumbunya berbeda. Tadinya XY,
Sekarang saya mau tinjau kalau salib sumbunya berbeda, X aksen, Y aksen, kondisi tegangan yang terjadi bagaimana. Ya, saya akan berhenti di sini dulu video saya, ya, supaya video tidak terlalu panjang. Saya akan sambung ke video berikutnya. Terima kasih.